对，我也是人生有些主困难，承担无序。Beberapa bulan yang lalu, Netflix baru mengeluarkan film yang mengangkat sebuah cerita sekte agama yang lahir melalui tangan seorang bernama Jae Myung Suk yang telah melakukan pelecehan terhadap pengikutnya, terutama kepada remaja wanita yang belum dewasa. Film yang berdasarkan kisah nyata di Korea Selatan ini, film yang sangat banyak mengandung kontroversi dan penolakan di kalangan pengikut sekte ini. Tetapi Netflix masih tetap ingin menayangkan film ini. Mungkin masih jarang didengar oleh masyarakat tentang sebuah sekte JMS, kepanjangan dari Jesus Morning Star. Ini ceritanya. Kita coba bahas di sekilas awal filmnya. Di tahun 2022, Jae Myung Suk sebagai pendiri JMS ditangkap oleh kepolisian Korea atas dugaan pelecehan seksual terhadap pengikutnya. Semua berawal dari pengakuan Maple Ip. Dia diwawancara di stasiun TV di Korea. Padahal Maple Ip ini adalah orang yang dari luar Korea Selatan. Maple Ip adalah salah satu pengikut JMS yang merekam pelecehan terhadap dirinya, diputar melalui stasiun TV. Dari pengakuan ini, korban-korban JMS mulai buka suara terhadap pelecehan yang dilakukan oleh Jae Myung Suk, sang pemimpin JMS. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita coba bedah terlebih dahulu tentang JMS, sekte yang didirikan oleh Jae Myung Suk. Jae Myung Suk lahir di tahun 45 di kota Wellyongdong dari keluarga petani yang hanya lulusan SD. Sejak kecil, Jeong memang sudah suka membaca dan menggali tentang agama. Saat dia sudah dewasa, Jeong membangun sebuah sekte keagamaan yang bernama JMS. Sekte yang lahir dan berkembang di tahun 80-an di kota kecil Sinchon. Di daerah Sinchon inilah, di apartemen kecil, Jeong mulai merekrut mahasiswa dari kampus-kampus di wilayah terdekat di kota Sinchon. Orang yang pertama yang direkrut oleh Jeong adalah mahasiswi pasca sarjana dari Universitas SNU bernama An. An memulai menginjili mahasiswa di bawahnya, dan seterusnya. Yang di bawah An akan menginjili lagi mahasiswa di bawahnya, dan sampai pengikut JMS bertambah banyak. Tahun 80-an, Korea bergejolak akibat krisis ekonomi, yang dimana banyak mahasiswa melakukan demo besar-besaran terhadap pemerintah, mengingat pada saat itu pemerintah Korea di bawah kendali kekuatan militer. Salah satu ex-pengikut JMS mengatakan, saat itu pola pikir mahasiswa dilema dan bingung, seakan-akan mahasiswa ini menjadi dua bagian. Pertama, ada mahasiswa yang keras menentang pemerintahan, menentang ke arah negara yang lebih baik. Dan yang kedua, mahasiswa yang netral, tidak melakukan apa-apa dan lebih banyak berdiam diri di kampus. Orang-orang yang di poin kedua inilah target JMS untuk menjadi pengikutnya. JMS datang ke tengah-tengah mahasiswa yang dilema dengan mengajarkan iman dan rasional beragama, menjadikan mahasiswa lebih dekat dengan Tuhan. Pengikutnya dari kalangan mahasiswa mulai menjamur di kampus-kampus, terutama kampus-kampus terkenal dan elit. JMS saat itu sudah mencapai 3.000 pengikut dan sudah bisa membangun 200 lebih gereja. Setelah JMS makin besar dan kuat, Jeong mulai memperlihatkan hal-hal yang di luar nalar manusia dengan menyebut dirinya yang sudah bisa dan membaca kitab Injil 2000 kali. Dia juga menyatakan, jika kamu tidak melihat Tuhan, lihatlah saya. Kamu sudah melihat Tuhan sesungguhnya, menunjukkan bahwa ia adalah setara dengan Tuhan. Hal ini ia utarakan di dalam khotbahnya. Jeong juga pintar mengaitkan tahun kematian Mesias yang mengatakan bahwa ia adalah titisan Mesias setelah 1500 tahun yang lalu dari kematian Yesus.
yang mengatakan akan ada Tuhan berikutnya yang akan lahir di tahun 45. Hal ini seakan logik untuk pengikutnya karena seakan-akan apa yang dia ucapkan relate dengan kematian Mesias dan membuat mereka lebih menggilai Jeong. Banyak kontroversi yang dibuat oleh Jeong tidak masuk akal yang menunjukkan sebuah mukjizat dengan campur tangannya. Dengan cara seperti inilah ia meyakinkan para calon-calon anggota JMS. Lebih meyakinkan lagi, dalam satu khutbahnya Jeong pernah berdoa agar diturunkan salju, dan benar, esoknya salju benar-benar turun. Dia juga meramal saat pemilu Korea dan menyatakan marga Kim bernama Roh lah yang akan menang dan menjadi presiden tahun 87, dan keempat calon akan mendapatkan suara sesuai dengan urutan yang dibuat oleh JMS. Dan benar, itu terbukti. Semua media-media TV menyiarkan sesuai dengan apa perkataan JMS. Dari ramalan inilah membuat nama JMS mulai naik dan terkenal di seluruh kota. Membuat JMS tidak hanya merekrut anggota dari kalangan mahasiswa, masyarakat biasa pun mulai bergabung dengan JMS. Banyak hal-hal di luar logika yang dilakukan JMS, terutama yang dilakukan Jeong, seperti mendoakan orang-orang yang sakit menjadi sembuh, seperti orang yang tidak bisa berjalan dan bisa berjalan kembali, hingga orang yang mau dioperasi akibat kanker tiba-tiba sembuh dan tidak jadi dioperasi karena didoakan oleh orang-orang JMS. Dengan kekuatan dan pengikut JMS semakin banyak di Korea, di tahun 90-an JMS juga mulai menyasar nih ke perempuan-perempuan cantik dengan postur-postur tubuh yang ideal seperti model, dengan syarat si perempuan harus cantik. JMS juga mengadakan acara-acara buat anak-anak remaja seperti festival seni, olahraga, dan lain-lain. Membuat cara pandang dan pola pikir yang terbuka, membuat remaja-remaja lebih tertarik dengan JMS. Di tahun 90-an ini sudah banyak cewek-cewek yang direkrut oleh JMS dan menjadi pengikut setia Jeong yang sewaktu-waktu bisa ia suruh-suruh sesuka hatinya. Nah, ini nih, tahun 91 muncullah kasus pertama tentang kekerasan terhadap pengikut JMS. Tapi saat itu bukti belum terlalu kuat. Dan saat itu juga JMS memang sangat-sangat overpower, sehingga bisa menyangkal pernyataan sang mantan anggota JMS, sehingga sekte ini masih tetap berjalan. Nah, di tahun 93, saat diwawancara dari pengakuan seorang mahasiswa yang direkrut oleh JMS, di pengakuannya mengatakan saat itu Jeong sedang mengadakan acara khutbah di tempat di wilayah Timur Laut. Dia mengatakan bahwa ia dipilih oleh Jeong untuk bertemu langsung dengannya secara empat mata. Sang mahasiswi ini merasa ini bahkan suatu kesempatan bertemu dengan Tuhan, dan berpikir bahwa ini suatu kesempatan bisa menanyakan masa depannya kepada Tuhan, yang akhirnya ia mengiyakan dan melakukan pertemuan dengan seorang Jeong. Sang mahasiswi melakukan pertemuan sehabis acara selesai, dan disitulah ia mulai dilecehkan oleh Jeong. Saat itu sang mahasiswi mengiyakan saja. Dilakukan Jeong seperti itu, dan ia juga tidak bisa mengelak perkataan seorang Jeong yang dia anggap Tuhannya. Saat dia dilecehkan oleh Jeong, hanya terdiam mengikuti kemauan nafsu Jeong. Hampir semua perempuan yang dipanggil oleh Jeong secara private melakukan hal yang sama, diam, menuruti, dan menjaga privasi ini.
Tetapi di tahun 90-an, inilah awal mulai banyak pengakuan dari pengikut ex-JMS. Perempuan-perempuan yang direkrut JMS mulai speak up terkait pelecehan yang mereka alami yang dilakukan oleh Jeong. Banyak pengakuan korban yang dilecehkan oleh Jeong mengaku ada yang mendapatkan intimidasi, pengancaman kepada keluarga mereka, hingga mereka diultimatum tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jika hal ini terjadi, Jeong akan mendoakan nantinya mereka akan bercerai, tidak bahagia, hingga bisa mendapatkan anak-anak yang cacat. Hal-hal ini membuat para pengikut JMS takut menikah dan tetap mengikuti JMS. Dan rata-rata mereka menjadi suster, penginjil atau pengkhotbah hanya untuk kepentingan JMS. Yang akhirnya wanita-wanita yang diancam dan takut terhadap JMS mau tidak mau harus mengikuti apa yang dikatakan oleh JMS, seperti mencari wanita-wanita baru yang akan diberikan ke Jeong. Bahkan ada wanita yang mencari wanita baru khusus untuk memenuhi nafsu Jeong. Mencari wanita baru menjadikan suatu penghasilan buat dirinya karena ia digaji oleh JMS. Dari sebuah pengakuan mantan anggota JMS yang setia yang sudah lama ikut dengan Jeong menceritakan sebuah kutipan ayat yang ada di Injil berbunyi, rahasia buah terlarang. Jangan makan dari pohon pengetahuan. Ketika kamu memetik, memakan dari pohonnya, kamu pasti mati. Suatu kutipan yang tercantum di dalam surat. Tetapi Jeong salah menafsirkannya sebagai metafora yang mengartikan bahwa buah yang diambil Hawa dan dimakannya sama halnya melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa didasari agama. Jeong mengartikan bahwa ia sebagai juru selamat yang dipilih akan menjaga umat manusia dari kelakuan seks bebas. Jeong merasa dirinya manusia paling sempurna yang bisa melakukan seks bebas terhadap perempuan, tetapi manusia lainnya tidak diperbolehkan. Menurutnya itu sebagai bentuk penyelamatan kepada umat. Jika Yesus memiliki tempat kelahiran di Yerusalem yang menjadi simbol dan kota kebanggaan bagi umat Kristen, Jeong juga memiliki itu. Jika Kristen ke Yerusalem, pengikut JMS tidak perlu jauh-jauh ke Yerusalem. Cukup ke Wellyeongdong, tempat dilahirkannya JMS, sebuah tempat yang jauh dari perkotaan, tempat di mana jika malam harinya bulannya menyinari dengan cahaya yang terang. Jauh dari kebisingan kota, tempat inilah yang menjadi kiblat dan surga orang-orang JMS. Di Wellyeongdong, tempat Jeong menghabiskan kehidupannya sehari-hari. Di sana dia beraktivitas seperti manusia normalnya, bermain sepak bola, bermain voli yang biasa ia geluti. Dan lucunya, setiap bermain bola dia bisa mencetak gol bisa sampai 60 kali gol. Karena saat bermain bola, tidak ada yang berani menghalaunya. Setelah selesai bermain olahraga, dia akan menyuruh para perempuan-perempuan mandi bersamanya. Dia akan dimandikan oleh wanita-wanita dan berhubungan seks dengan mereka. Begitu juga sebaliknya. Dan jika setiap malam ia akan mengumpulkan wanita-wanita berhubungan seks dengannya setiap malam. Bahkan setelah berhubungan seks dan dia tidur, tiba-tiba kebangun. Ia harus berhubungan seks lagi, baru bisa tidur lagi. Dalam pengakuan seorang mantan JMS, Jeong ini bisa melakukan seks dalam sehari 50 kali. Dan itu suatu bentuk penyelamatan buat umat. Tetapi anehnya, dari seorang pengikut JMS pernah bercerita, saat itu dia dipanggil Jeong untuk memenuhi nafsu birahi Jeong. Dan si perempuan bertanya ke Jeong, jika sewaktu-waktu saya hamil dan mengandung anakmu,
apakah kamu bersedia? Jeong menjawab bahwa ia tidak ingin punya anak dan dia menyarankan diaborsi saja. Padahal sang perempuan berharap jika mengandung seorang anak Mesias sebuah kehormatan buat dia. Tetapi sang Mesiasnya menyarankan dia aborsi. Ada yang aneh. Lanjut ke part 2.